Fokus. Saya persingkat. Manusia. Tidak disebut manusia kecuali pertama ada fisiknya dulu. Ingat, manusia tidak ada fisiknya, cuman rohnya, gentayangan. Baik. Kemudian ada rohnya. Roh. Fokus. Manusia fisik saja tanpa roh, mayit dia. Jadi ada mayit, itu beda. Ada mayit. Kalau mayit pakai tasydid, mayit begini. Ada tasydidnya. Itu artinya CM, calon meninggal. Ya, calon meninggal. Innaka mayyitun. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Kamu akan meninggal. Mayyit pakai tasydid. Jadi kalau bapak dipanggil mayyit, jangan marah. Mayyit ya, iya, sama dengan antum. Ya, calon meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, dibuang tasydidnya. Jadi mayit, jadi bulatan. Ingat ya, ini kalimat beda nih. Kalau ada begini, ini sudah meninggal, nyawanya sudah hilang, diambil. Tek. Selesai, tinggal bulatan. Makanya dulu di film-film kartun tempo dulu, kalau sudah hilang, ya, kemudian nyawanya diambil, ada bulatan di atasnya. Ya, ada Dragon Ball, dia dulu waktu itu ya. Kemudian di Kamehameha habis, musuhnya Piccolo, gitu kan? Yang nulisnya Susuke Watanabe, saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton. Nah, itu. Saya senang baca. Balik ke sini. Manusia disebut manusia, ada fisiknya, ada rohnya. Berkumpul keduanya ini, tapi ingat baik-baik. Ini membawa unsur takwa, puncak dari kebaikan. Yang ini membawa unsur fujur, yang nama lainnya disebut dengan nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan pada yang buruk-buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nggak bisa mengatakan saya orang suci karena ada nafsu dalam diri saya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kecenderungannya menyuruh pada yang tidak baik. Nafsu negatif. Takwa positif. Awas. Kita belum masuk ya, tenang aja, kita kan sampai jam 11 ya. Sini. Lihat sini. Ini baru awal-awal. Jadi ketika kita sudah terlahir, hidup sampai sekarang, Bapak Ibu mesti ingat betul. Dalam tubuh kita ada kecenderungan baik disebut dengan apa? Takwa. Ada kecenderungan buruk disebut dengan apa? Nafsu. Contoh paling gampang begini. Kalau ada panggilan sholat, baik atau buruk? Baik ya. Makanya sholat disebut bagian dari takwa. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3-nya Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada panggilan salat disebut dengan adzan. Salat bagian dari takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ketika ada panggilan adzan di hati kita ada getaran? Cepat, siap-siap, sudah adzan. Ada kata-kata itu? Ada, karena ada nilai takwa dalam diri kita. Cuman masalahnya ketika adzan selesai, yang satu bilang, tenang, baru adzan, belum komat. Salat kan nomor 2, tuh bubur ayam nomor 1. Pernah ada perasaan begitu? Pernah. Salat nomor 2, sinetron nomor 1. Salat nomor 2, status nomor 1. Salat nomor 2, WhatsApp nomor 1. Apa yang membisikkan itu? Nafsu namanya. Jelas ya? Awas hati-hati, cek kalau ingin gampang. Anda keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Begitu mau dipakai, ada penolakan di hatinya. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, ada seperti itu. Itu takwa namanya. Tapi ada yang takwanya sudah ketutup nanti dengan penyakit hati. Begitu dipakai, jangan, itu bukan punya kamu. Jangan, bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi yang itu tuh. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara memanage ini supaya mudah menangkal penyakit. Saya belum bicara penyakitnya. Tahan sebentar. Ini sebetulnya bahasan saya sudah buat silabus dan kurikulumnya sejak dulu. Ini 30 kali pertemuan. 30 pertemuan harus saya rangkum dalam 1,5 jam. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sampai besok subuh. Ini 115 kali disebutkan. Ini 115 kali disebutkan. Perhatikan. Kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, mengolah keduanya ini, maka ada rumus dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Fokus. Takwa tadi sifat apa? Baik. Nafsu sifat apa? Sekarang lihat turunannya. Ketika Allah menciptakan sifat baik, maka saat bersamaan ada lawannya yang buruk. Ingat baik-baik itu. Misal, Allah ciptakan ini sifat baik, jujur. Saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya. Namanya dusta. Mau Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifat dusta ada. Cuman bagaimana menjaga itu tidak muncul itu persoalannya.
Ini misalnya kita hadirkan sifat misal tawadhu, rendah hati. Ketika disebutkan rendah hati, ada lawannya sombong. Manusia itu punya potensi rendah hati, punya potensi sombong. Punya potensi jujur, ada potensi untuk berdusta. Marah misalnya. Ketika marah ada di sini, ada obatnya di sini lawannya. Namanya sabar. Ini poinnya. Jadi ingat baik-baik, ketika ada semua sifat kebaikan, akan ada lawan dari yang tidak baiknya. Sebelum kita bicara penyakit hati, saya ingin ajarkan dulu bagian dari Al-Quran yang meminta kita untuk memanage keadaan diri kita. Silahkan lihat sini, fokus ya. Kalau cuma ada yang baik saja, hati tenang tidak? Tenang. Tapi kalau yang baik bertemu dengan yang buruknya, hati gelisah tidak? Ini, ada kucing, ada anjing. Satukan ke satu kandang misalnya. Kira-kira kehidupan di kandang itu tenang tidak? Yang satu mengeong, satu menggonggong. Satu ngeong, satu gonggong. Yang lebih parah, masukkan tikus ke dalamnya. Wah, luar biasa. Tom, Jerry, Doggy kumpul di situ tiga-tiganya. Bah, selesai. Nah, teman-teman sekalian, karena ini berkumpul dua sifat baik dengan buruk, bertemu di satu tempat, maka keadaan tempat itu tidak pernah tenang. Kadang naik, kadang turun. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang pengen sabar, tapi kadang gregetan pengen marah. Ada kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang gelisah luar biasa. Kadang-kadang bisa tahan, tapi kadang-kadang nggak bisa ditahan. Komen nih, komen. Tulis status, nunggu komen. Tahan tangan, tulis tangan. Pernah keadaan seperti itu? Karena tidak pernah tenang, selalu bolak-balik. Dalam bahasa Arab, bolak-balik disebut koluba. Sifatnya disebut dengan kolbun. Maka tempat keduanya ini, takwa kemudian juga dengan fujur, bertempat di satu tempat yang dalam Quran disebut dengan kolbun. Jamaknya disebut dengan kulubun. Kolbun. Di kolbu itu pada asalnya bukan hati secara fisikal terjemahannya. Jadi kalau disebutkan kolbu dalam bahasa Al-Quran, itu bukan hati fisik. Bukan heart. Atau jantung dalam bahasa dokteran misalnya. Tidak. Dalam bahasa Al-Quran, ketika disebutkan hati dan penyakit hati, yang dimaksud bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang ada di dalam kolbu. Kenapa disebut kolbu? Karena dalam kolbu berkumpul dua sifat. Ada sifat baik, sifat buruk. Ketika keduanya berkumpul, keadaan tidak pernah tenang. Kadang gelisah, kadang tenang. Kadang naik, kadang turun. Maka disebut namanya dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulubun. Kulubun. Pernah dengar manajemen kolbu? Baik ya, bagaimana memanage kolbu supaya menghadirkan ketenangan yang nyaman dan menutup pintu-pintu yang dengan potensi yang tidak baik ini. Jelas sampai sini?